Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama perkenalkan, saya Tutut Putri Fadilah dari absen 33 11 MIPA 5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tragedi Trisakti. Sebelum saya menjelaskan tentang tragedi Trisakti, saya akan menjelaskan tentang apa arti dari HAM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Langsung saja kita membahas tentang penembakan mahasiswa Trisakti. Penembakan mahasiswa Trisakti ini sering disebut juga dengan tragedi Trisakti yang terjadi pada Selasa 12 Mei 1998. Tragedi Trisakti ini menimpa mahasiswa saat sedang berdemonstrasi menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya. Kejadian mengenaskan ini menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Keempat pemuda tersebut naas tewas tertembak di dalam kampus. Tragedi Trisakti ini dilatar belakangi pada awal tahun 1998 yang mana kondisi perekonomian di Indonesia tengah terganggu. Hal ini disebabkan oleh adanya krisis finansial Asia yang berlangsung sejak tahun 1997 hingga tahun 1999. Mahasiswa kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Kronologi terjadinya tragedi Trisakti tepat pada pukul 10.30 hingga 12.25, sekitar 6.000 orang yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas, serta karyawan Universitas Trisakti melakukan mimbar bebas di pelataran parkir di depan gedung-gedung Syarif Toye. Aksi mimbar bebas tersebut diawali dengan acara penurunan bendera setengah tiang dengan diiringi lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia saat itu. Aksi orasi di mimbar bebas dilaksanakan dengan para pembicara dari dosen, karyawan maupun mahasiswa. Aksi tersebut terus berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian pada pukul 12.25 sampai 12.30, beberapa anggota aparat keamanan datang tepat di atas lokasi mimbar yang kebetulan berada di bawah jalan layang. Massa mulai memanas dan menuntut aparat agar massa diizinkan melakukan long march atau turun ke jalan dengan tujuan agar mereka dapat menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR maupun DPR. Massa kemudian menuju ke pintu gerbang di arah Jalan Jenderal S. Parman. Satgas mulai siaga penuh, berkonsentrasi dan melapis barisan depan pintu gerbang dan mengatur massa untuk tertib dan berbaris serta memberikan himbauan untuk tertib pada saat turun ke jalan pada pukul 12.30. Sementara barisan Satgas terdepan menahan massa, beberapa wakil mahasiswa dari Universitas Trisakti melakukan negosiasi dengan pimpinan komando aparat. Saat negosiasi berlangsung, massa terus berusaha merengsek maju dan terus memaksa. Barisan Satgas samping sebelah kanan tak dapat menghadang massa, ditambah lagi masyarakat mulai bergabung di samping long march. Tim negosiasi kembali kepada
massa pada pukul 13.20 dan menjelaskan hasil negosiasi di mana long march tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena mereka merasa aksinya tersebut merupakan aksi damai. Massa terus mendesak maju dan terus memaksa untuk memasuki gedung tersebut. Di lain pihak, pada saat yang hampir bersamaan datang tambahan aparat pengendalian massa sejumlah 4 truk. Kemudian setelah itu pukul 13.30 sampai 14 tepat, massa kemudian memutuskan untuk melakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan. Aksi damai tersebut berlangsung di depan bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat. Situasi terpantau aman dan kondusif tanpa ketegangan antara aparat dan mahasiswa. Bahkan mahasiswa sempat membagikan bunga mawar kepada barisan aparat. Pukul 14 WIB, datang tambahan aparat dari Kodam Jaya beserta satuan kepolisian lainnya. Negosiasi terus dilangsungkan dengan Dandim dan Kapolres hingga pukul 16.45 untuk mencari solusi agar massa dapat menyampaikan aspirasinya ke MPR maupun DPR. Mahasiswa bergerak mundur secara perlahan, demikian pula aparat pada pukul 17 tepat. Namun, tiba-tiba seorang oknum bernama Masyud yang mengaku sebagai alumni Trisakti yang sebenarnya tidak tamat meneriakkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Provokasi tersebut memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar. Oknum yang dikejar massa itu lari ke barisan aparat sehingga massa mengejar ke barisan aparat tersebut. Hal ini menyebabkan suasana tegang antara aparat dan massa mahasiswa. Petugas Satgas, Ketua SMUT, serta Kepala Komtimus Trisakti berusaha menahan massa dan meminta massa untuk mundur. Akhirnya massa dapat dikendalikan untuk tenang. Kemudian Kepala Kamtipmus kembali mengadakan negosiasi dengan Dandim serta Kapolres, kedua belah pihak sama-sama mundur. Dilansir dari laman Humas Trisakti, pada saat massa bergerak mundur kembali ke kampus Trisakti, saat itulah barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata. Massa pun panik dan berlarian menuju kampus untuk mencari perlindungan. Di tengah-tengah massa yang tengah panik tersebut, aparat melakukan penembakan membabi buta, melempar gas air mata di hampir setiap sisi jalan, bahkan melakukan pemukulan dengan pentungan dan popor, juga penendangan dan penginjakan, serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Bahkan ketua SMUT yang berada di antara aparat dan massa mahasiswa tertembak oleh 2 peluru karet di pinggang sebelah kanan. Lalu datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi bertuliskan URC mengejar mahasiswa hingga ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Sementara aparat yang lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa juga menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa serta membiarkan begitu saja mahasiswa dan mahasiswi tersebut tergeletak di tengah jalan. Aksi penyerbuan massa oleh aparat terus dilakukan dengan melepaskan tembakan yang terarah ke depan gerbang Trisakti. Sementara aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus. Lalu sebagian aparat yang ada di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap menembak 2 baris yaitu jongkok dan berdiri, lalu menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus. Dengan tembakan yang terarah tersebut mengakibatkan jatuhnya korban baik luka maupun meninggal. Yang meninggal dunia seketika di dalam kampus 3 orang dan 1 orang lainnya di rumah sakit, beberapa orang dalam kondisi kritis.
Sementara korban luka-luka dan jatuh akibat tertembak ada 15 orang. Yang luka tersebut memerlukan perawatan intensif dari rumah sakit. Kemudian pukul 20 tepat 4 orang mahasiswa Trisakti dipastikan tewas tertembak peluru tajam dan 1 orang kritis. Aparat membantah telah menggunakan peluru tajam, namun hasil autopsi membuktikan sebaliknya. Diduga peluru tajam tersebut berasal dari tembakan peringatan yang ditembakkan ke tanah dan memantul mengenai tubuh korban. Korban yang meninggal yaitu 1. Elang Mulia Lesmana, 2. Hendriawansi, 3. Hafidin Royan, 4. Heri Hertanto. KPPHAM menemukan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Pelanggaran tersebut berupa pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa, perkosaan, perampasan kemerdekaan, dan kebebasan fisik. Bentuk pelanggaran HAM itu pun disebut dilakukan secara terencana, tersistematis, dan meluas. KPPHAM juga menemukan adanya bukti-bukti berupa tindakan penyesatan informasi atas jatuhnya korban, latar belakang peristiwa, jenis senjata, serta pasukan yang terlibat oleh pejabat-pejabat resmi yang berkaitan langsung maupun tidak dengan peristiwa. Lalu KPPHAM menemukan bukti upaya aparat TNI dan Polri yang menciptakan situasi dan peluang atau setidak-tidaknya melakukan pembiaran yang mengarah pada terjadinya konflik kekerasan fisik antar masyarakat. Tanggung jawab atas terjadinya rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak terbatas pada aparat di lapangan. Dengan melihat berbagai keterlibatan aparat TNI dan Polri serta aparat intelijen pada semua tingkat dan berdasarkan fakta dari dokumen-dokumen resmi, KPPHAM menyimpulkan ada keterlibatan dan pertanggungjawaban pejabat TNI dan Polri di tingkat strategis. KPPHAM merekomendasikan Wiranto dan Dibyo Widodo diperiksa di tingkat penyidikan. Penyelesaian yang masih abu-abu. Penyelidikan kasus ini menyeret 6 terdakwa yang mendapat hukuman 2-10 bulan pada 31 Maret 1999. 3 tahun kemudian, 9 terdakwa lain disidangkan di Mahkamah Militer yang kemudian dihukum 3-6 tahun penjara pada Januari 2002. Namun, Komnas HAM menyebutkan bahwa terdakwa yang diberi hukuman hanya pelaku lapangan saja, dan bukan komandannya yang memberikan instruksi. Dikutip dari BBC pada 12 Mei 2019, sebelumnya pada tahun 2000, DPR membentuk Pansus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II atau TSS atas desakan mahasiswa dari keluarga korban. Setahun kemudian, Pansus menyimpulkan bahwa tidak terjadi mahasiswa dan keluarga korban pun tidak merasa puas. Pada 2001, Komnas HAM mulai melakukan penyelidikan kasus Trisakti Semanggi I dan II dengan membentuk KPPHAM. Para mahasiswa pun membantu Komnas HAM untuk mengumpulkan bukti dan saksi kasus penembakan tersebut. Menurut Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, hingga hari ini penyelesaian kasus Trisakti tidak berjalan karena orang-orang yang berkuasa dalam hal pemerintah tersandra oleh kepentingan dengan negosiasi-negosiasi penjahat yang berada di lingkungan penguasa kelompoknya saja. Seharusnya yang menyelesaikan kasus ini adalah Jaksa Agung HM Prasetyo, tetapi Jaksa Agung tidak menjalankan karena HM Prasetyo terlibat dalam politik kekuasaan sebagai orang dari Partai Nasdem. Kita ketahui bersama bahwa Nasdem saat ini berada dalam koalisi Jokowi yang di dalamnya ada Wiranto, mantan jenderal pada saat 1998, dan Hendro Priyono yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Sejak awal Jokowi menjabat pada 2014, dia menyatakan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang akan diselesaikan oleh Jaksa Agung.
namun hingga saat ini belum menemukan hasil apapun. Saat itu, HM Prasetyo menjanjikan kepada masyarakat akan menyelesaikan kasus ini yang akan dicarikan rumusannya. Ada 10 berkas kasus pelanggaran HAM berat yang masuk ke Kejaksaan Agung, yang salah satunya ialah kasus Semanggi dan Trisakti. Namun berkas tersebut tidak berjalan dan tidak ditindak. Agak sulit jika berharap pada rezim yang sekarang ini untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM karena banyak orang-orang di sekelilingnya yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Sama halnya dengan Prabowo, jika dia menjabat sebagai presiden, kita agak sulit berharap pada pemerintahannya karena ia pun terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kita harus menunggu 2024 untuk penyelesaian kasus ini. Ada tidak rezim yang peduli nanti, ujar Haris Azhar saat ditemui pada 10 Mei 2019 dalam acara malam peringatan 12 Mei di Trisakti. Sekian penjelasan pelanggaran hak asasi manusia dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.